Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku, Nadia Oktaviana. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah dan dilancarkan ya bun rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya bun ke rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ini adalah kelanjutan dari video aku kemarin itu beberes rumah. Udah 4 hari ya bun aku tuh nggak upload video ke channel YouTubeku. Biasanya tuh emang aku kadang Sabtu Minggu itu emang libur ya bun. Karena kan di video aku sebelum-sebelumnya aku tuh udah bilang kalau di hari libur tuh aku mager banget buat ngedit video. Ditambah lagi kemarin itu aku tuh kurang sehat bun. Jadi kayak badan aku tuh kayak nggak enak gitu loh bun, kayak anget dingin, terus tenggorokan nggak enak, terus disambung sama flu kayak gitu ya bun. Dan juga anak aku juga lagi masa ujian gitu bun, jadi kayak mau ngedit video itu udah mager duluan bun. Kayak ya mau gimana lagi ya bun, mungkin tubuh ini butuh istirahat juga dari dunia maya gitu ya bun. Tapi alhamdulillah ini aku tuh udah jauh lebih baik, udah enakan ya, walaupun kadang kayak selera makan tuh ya berasa belum kembali seperti semula, kayak air liur gitu ya bun ya. Cuman ya harus tetap dipaksakan, karena kalau ibu rumah tangga itu kalau udah sakit ya susah ya bun, karena emang ibu itu adalah kayak jantungnya rumah sih. Ada sih aku pernah dengar kata-kata seperti itu. Oke bun, aku tuh udah ngerocos aja, udah ngejelasin keadaan aku gimana. Ini kelanjutan video aku tuh mau masak olahan daging kurban yang terakhir ya bun, karena emang aku cuma dapat 1 bungkus ya bun dari masjid. Yang pertama tuh kayak tulang-tulangan gitu, yang kedua ini ada dagingnya sama kayak isi kayak apa sih bun, kayak hati atau limpa, terus kayak pokoknya jeroan sapi juga ada. Jadi aku putuskan buat aku bikin kayak gulai atau kalio gitu, karena emang sedikit gitu ya bun, kayak buat 2 kali makan itu cukup lah ya bun. Dan ini juga aku bikin video tuh di hari Rabu ya bun kalau nggak salah. Emang sambungan dari video sebelumnya kan, sampai Selasa tuh anak aku ujian, jadi hari Rabu tuh anak aku tuh kembali lagi pulang jam setengah 3 sore bun. Biasanya sih kalau mereka setelah ujian kan ada acara kayak fun action gitu ya bun, di sekolah anak aku namanya fun action. Biasanya kan dulu kita namanya class meeting. Jadi pas ujian tuh mereka pulangnya jam 12 siang bun. Nah ini udah selesai ujian balik lagi untuk pulang jam setengah 3 sore. Jadi aku harus ngantarin bekal makan siang buat anakku, sekalian jemput adik buat pulang sekolah gitu bun. Jadi ya kalau aku ngantar itu sekitar jam setengah 12 tuh aku udah jalan gitu bun dari rumah. Jadi masakan aku harus matang gitu sampai jam 11-an ya bun, biar sekalian tuh aku bisa mandi dan siap-siap. Karena kalau udah jalan keluar gitu kan capek ya bun, udah kayak ngojek dari pagi, beberes rumah, terus dilanjut lagi masak, belum lagi udah nyuci baju, jemur pakaian. Karena emang kayak begitu ya bun rutinitas kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan ini aku tuh bumbunya itu tadi ya, bumbunya kayak biasa ya bun, bunda-bunda pasti tahu, kayak bawang merah, bawang putih, ketumbar, terus ada kemiri, cabe. Karena emang cabenya sedikit tadi aku kasih lagi stok cabe gilengku sedikit, tapi ini nggak pedas ya bun, karena aku nggak pakai cabe rawit. Oke bun, ini gulai aku atau kalio daging aku tuh aku udah ngasih santan. Aku tuh ngasih santan 2 karak karena biar kental gitu, biar enak gitu dimakan. Dan gak lupa aku tuh mau bikin kerupuk balado gitu loh bun. Jadi nanti cabenya tuh aku masak sampai kering, terus aku kasih kayak udang rebon gitu bun. Tetapi aku tuh nggak mau
campur gitu ya bun, karena aku takut lemau atau kayak melempem gitu loh bun kerupuknya. Padahal sebenarnya itu cabenya sih udah kering, tapi mungkin belum terlalu kering ya bun, karena aku juga nggak bisa nunggu terlalu lama kak, ya itu karena aku harus siap-siap kayak cuci piring terus mau mandi kan ke mengantar ke sekolah. Dan ini mohon maaf aku tuh nggak mindahin tripod aku stay aja di sana terus karena emang ini masaknya agak lumayan lama ya bun. Jadi aku tuh nggak pindah-pindahin tripod ya karena emang udah kayak lelah aja ya bun, dari tadi itu udah beberes rumah dari depan ke belakang, karena ya kalau di video kan pasti akan lebih memakan waktu yang lebih banyak. Nah ini seolah sih menurut aku nggak bakal pecah santan. Kalau santan yang instan tuh jarang sih menurut aku yang pecah santan karena kayaknya udah diproses duluan kan bun. Tapi beda kalau santan yang kita bikin langsung dari kelapa aslinya. Terus aku nggak ngevideoin hasilnya karena udah HP ku udah panas, udah low juga. Aku juga udah gerah gitu. Jadi videoku tuh sampai di situ. Nah, tadi itu aku ada keluar bun di hari Kamis apa hari Rabu. Aku ngajakin suamiku untuk makan mie ala-ala yang viral itu, cuman bukan merek itu ya bun. Kayak brand lokal di sini. Terus udah itu aja sih bun. Nah pas hari itu bun aku tuh badannya tuh mulai nggak enak, jadi aku tuh mau makan itu mie itu kan, lagi kepengen. Kayak pulangnya itu badanku udah mulai enak, terus nggak tahu kenapa besoknya tuh nggak enak lagi gitu loh bun, kayak naik turun gitu kan bun, up and down gitu kan. Dan ya udah aku kayak nggak sanggup bun mau ke pasar. Tadinya kan aku tuh mau ke pasar, udah lama nih aku nggak belanja ke pasar karena emang barang-barang aku kan juga udah mulai menipis. Cuman ya kayak fisik aku tuh kayaknya nggak kuat, jadi aku nggak bisa memaksakan keadaan aku gitu kan bun. Ya udah akhirnya aku belanja di warung sayur langganan aku yang jalan ke arah ke sekolah anakku ya bun. Dan ini tuh aku beli ayam tuh agak banyak bun, sekitar 1 kilo lebih bun, mau 1 kilo 8 on bun. Jadi aku tuh mau bikin dimsum lagi karena stok dimsumku udah habis. Kemarin aku kan jajan di mie gitu kan, aku beli dimsum. Menurut aku sih dimsumnya aku kurang suka ya bun, aku lebih suka dimsum yang aku masak sendiri gitu, karena emang anakku juga lebih suka masakan aku katanya. Ya udah aku bikinkan agak lebih banyak biar mereka puas dan aku juga puas makannya. Aku juga ngambil wortel, terus daun sop, terus tempe, terus sama bawang putih sih bun, karena stok bawang putih aku cuma tinggal 1. Aku lupa sih bun total belanja aku di sini berapa, kayaknya kurang lebih 80.000 ya bun, karena aku beli ayam tuh 1 kilo 8 on bun, kurang sih bun 1,7 setengah, karena di sini harga ayam tuh 1 kilo tuh 37.000 bun. Kayaknya aku tuh iri sih bun sama orang-orang yang harga ayamnya tuh 28.000, 25.000, karena lagi ya aku melihat di channel YouTube-nya Bunda Tiara, di sana harga ayam tuh 28.000. Dan sampai rumah aku nggak bikin video kelanjutan ya bun, ya biasalah bun, kadang ngemut video kan, kadang ya turun lagi kayak gitu sih, kayak gitulah bun aku ya kebun, kalau lagi malas, kalau lagi rajin gitu. Dan ini aku lanjut tuh di hari Rabu ya bun. Hari Rabu aku tuh mau ambil raportnya anak-anak aku sekitar jam 11 jam setengah 12 ya bun. Untuk pengambilan raport di sekolah anak aku tuh di jadwal gitu, ada jam-jamnya gitu, orang tuanya sekitar 30 menit. Dan yang kebetulan anak aku yang TK juga di hari yang sama, tapi dia duluan, si adik duluan. Terus jadi aku ke sekolah TK dulu bun, dan lanjut baru ke sekolah uni. Alhamdulillah aku selalu bersyukur dengan apa yang udah anak aku usahakan. Dan ini sorenya aku ikut suami aku kerja ya bun, karena emang
ada fasilitas untuk suami aku, jadi diperbolehkan kami ikut gitu, karena emang anak-anak juga udah libur juga, jadi kami ikutlah sama suami aku untuk kerja gitu. Dan di sini aku tuh bilang sama adik cuci kaki dulu karena kakinya kan kotor, biar tempat tidur kita tuh bersih. Kayak dia kaget gitu aku ngomong kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia cuci kaki dulu sama si Uni. Nah, ini aku videokan ya Bun sedikit ke tempat penginapan kami. Eh, Ya, alhamdulillah ya Bun, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, apapun itu bentuknya, karena rezeki itu mungkin berupa ya ikut suami kerja ini aja udah bahagia ya Bun sebagai emak-emak. Dan ini setelah itu kita mau sholat asyar dulu. Setelah sholat asyar terus anak-anak aku siap-siap mau berenang di kolam renangnya. Seru sih Bun, aku tuh juga baru pertama kali nginep di hotel ini. Terus kayak apa, walaupun hotelnya nggak besar, terlalu besar banget, cuman ya lumayan besar juga. Terus ada fasilitas kayak kolam renang juga, membuat anak-anak tuh happy di kala mana mereka udah selesai ujian, terus sekarang lagi hari libur. Katanya ini mau pintar terus lah. Tuh kakaknya bisa lah, cepat lah. Ayo pintar terus. Gak apa-apa, belajar. Kayak macam kakak berenang. Nah. Barusan aku kasih sound suara asli ya Bun, biar videonya bisa didengar oleh neneknya di kampung, karena biar buat kenang-kenangan juga ya Bun. Nah, malamnya itu sebenarnya ada penutupan acara di provinsi Bun. Di provinsi sini ada penyanyi Opik. Tadinya tuh aku mau ngeliat, cuman suami aku nggak bisa meninggalkan kerjaannya di sini, jadi kami nggak bisa keluar malam ini. Ya udah, kami nonton dari live streaming aja. Sampai di sini dulu ya Bun. Assalamualaikum. Keras. Ani atu nangge apa pesang pabeja menanya uyan. Ano namin ni ma?